Malam semua, aku dapat petunjuknya tentang kita sebagai orang Jawa. Dan sebenarnya nenek moyang kita itu sudah meninggalkan yang namanya catatan, yang namanya ilmu yang kita itu bisa pelajari. Tapi sayang, kebanyakannya sebagai orang Jawa, orang Nusantara itu gak mau mempelajari apa yang nenek moyang mereka tinggalkan. Bahkan banyak menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak mau berbakti kepada bapak ibunya. Dan ini juga menjadikan tanah Jawa itu kehilangan sisi spiritual dan rohaninya. Walaupun banyak orang-orang yang mengaku sebagai pencerah, sebagai ahli spiritual, ataupun mengajarkan tentang agama, tapi hanya sebatas di kulit. Karena apa? Karena kenyataannya banyak kejadian yang mengerikan, yang di luar batas kemanusiaan, yang dari mereka itu rata-rata gak bisa membaca alam, gak bisa membaca gejolak kejadian yang ada di lingkungannya ataupun yang terjadi di masyarakat. Karena apa? Karena kebanyakan dari mereka itu lebih mengidolakan atau mengimani orang lain. Sehingga apa? Sehingga mereka lupa bahwa di dalam diri mereka itu ada yang namanya anugerah atau kelebihan yang diberikan Tuhan. Dari manusia itu belum lahir mereka udah punya kelebihan sendiri-sendiri. Tapi untuk membukanya memang butuh perjalanan hidup. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu kasunyatan, yang apa? Yang kita belajar itu dari kenyataan hidup, ilmu wong urip. Kenapa? Karena di situ akan mengajarkan dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita. Mulai dari Sakan Parani Dumati, Desendria, ataupun Sastro Jendra, Hayuning Rapang Tinju, semua sama. Kenapa? Karena akan mengajarkan tentang kehidupan kita, asal muasal dari awal sampai akhir. Yang apa? Yang menemukan diri kita sendiri, segala kekurangan dan kelebihan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu menciptakan semuanya berpasangan, laki-laki perempuan, baik buruk, hitam putih, surga neraka, kanan kiri, yin dan yang. Tapi karena orang Jawa lupa akan Jawanya, sehingga apa? Sehingga mereka gak menemukan jati dirinya, gak mampu menemukan kelebihannya, malu dengan segala kekurangannya. Padahal kekurangannya itu bisa dijadikan sebagai kekuatan. Yang buruk itu bisa dilebur untuk menjadi baik. Ini kenapa sebagai orang Jawa kayak saya ini atau pendahulu kita itu suka berpakaian hitam. Kenapa? Karena hitam melambangkan kita sudah mengendalikan keburukan kita, sisi gelap kita. Mati sak jeroning urip. Yang artinya apa? Yang mati itu hawa nafsu kita, sisi gelap kita, yang kita kendalikan. Agar apa? Agar kita hidup itu hidup yang lurus, hidup yang benar, hidup yang adil. Bukan jadi orang yang bikin kerusakan, bikin kezoliman. Ini ketika kita dibukakan mata, hati dan akal sehat kita.
tanah Jawa itu bukan tanahnya agama Islam ataupun hanya satu agama, tapi nenek moyang kita itu meyakini Tuhan yang Maha Esa, Tunggal Esa. Ini bisa dipelajari dengan ilmu ruh, ilmu rohani, ilmu jiwa. Kalau kalian hanya masih belajar di jasad, yang ada kalian hanya jadi orang yang berkelahi, orang yang saling mengatakan agama satu dan agama lain paling benar, paling baik. Ini kebanyakan yang orang Islam yang fanatik, suka sekali mengatasnamakan agama untuk menindas orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, padahal mereka sendiri ilmunya masih rendah, hanya belajar ilmu syariat, belum sampai ke tahapan makrifat dan hakikat kehidupan. Kenapa? Karena hakikat kehidupan itu kamu harus tahan dengan ujian Tuhan. Kamu dikasih miskin ya harus sabar, kamu dibully orang ya harus sabar, kamu dikhianati pasanganmu ya harus sabar, kamu diambil orang-orang yang kamu cintai ya harus sabar. Itu namanya hakikat kehidupan. Kamu berdosa, kamu melakukan maksiat, kamu melakukan kejahatan, yaitu bagian dari hidupmu yang kamu harus mau bertobat, minta maaf ke Tuhan. Bukan dikasih kesempatan sama Tuhan tapi tetap melakukan segala kejahatan. Ini kenapa sekarang banyak orang Jawa itu gak bisa membaca alam, gak bisa membaca kejadian yang ada di atas bumi, yang ada di banyak tanah, karena mereka lupa asal usul dari manusia. Yang apa? Yang dianugerahi Tuhan itu kelebihan untuk membaca alam, untuk bisa membaca setiap kejadian yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena mereka itu lebih suka mengkultuskan orang lain, memuja orang lain. Sehingga apa? Sehingga mereka gak mau ngaji diri, udah merasa paling suci, paling mulia. Sehingga apa? Sesama agama Islam aja sudah saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Padahal tanah Jawa bukan tanahnya orang Islam. Semua agama kamu bisa hidup rukun, hidup damai, bukan gontok-gontokan, bukan jotos-jotosan. Tanah Jawa bukan tempatnya untuk orang-orang yang zolim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang-orang yang gak punya moral, gak punya etika, yang tiap hari hanya kerjaannya apa? Bikin rusuh, bikin kejahatan, membunuh, merampok, memperkosa. Gak pejabatnya, gak ulamanya, berebut apa? Berebut harta, berebut tahta, berebut jabatan. Agama dijadikan kedok. Ahli spiritual ini bukan lagi menegakkan kebenaran, keadilan di jalan Tuhan, tapi apa? Bersekongkol dengan orang-orang yang tamak, orang-orang yang jahat. Untuk apa? Untuk menindas orang lain, untuk merusak alam. Kalian dikasih bencana aja nggak ngerti. Kenapa kalian dikasih bencana? Tanah Jawa bukan tempatnya untuk orang-orang rakus, orang-orang yang intoleran, orang-orang yang suka nyesat-nyesatkan orang lain, agama ataupun agama lain. Wong diri sendiri aja belum sempurna, sudah bisa menghakimi orang lain. Tanah Jawa
itu tempatnya orang-orang yang bersih hatinya, yang jalannya di jalan Tuhan. Alam tunjukkan kebesaran dan kekuasaan Tuhan, bahwa harta, jabatan yang mereka dapatkan dengan segala cara yang keji, cara yang gak halal, itu gak bakal menyelamatkan mereka. Ketika hukum Tuhan, hukum alam itu menghakimi mereka atas perbuatan mereka. Harta yang mereka tumpuk setinggi gunung, jabatan yang mereka dapatkan dengan cara-cara yang jahat, korupsi, nepotisme, kolusi, menindas rakyat, merusak alam. Alam, kamu kasih tahu mereka bahwa apa yang mereka kumpulkan di dunia ini gak bakal menyelamatkan nyawa mereka. Walaupun harta mereka setinggi gunung, jabatan dia setinggi presiden, dan kesaktian mereka seperti setan iblis, mereka tidak akan mampu melawan yang namanya takdir, yaitu apa? Hukuman untuk perbuatan mereka. Kalau mereka bikin kejahatan, mereka juga akan dibalas, diadili dengan hukum Tuhan, hukum alam. Akan ada utusan dari Tuhan yang apa? Yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak silau dengan harta, tidak silau dengan tahta. Karena apa? Karena dia berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kalian itu masih suka ngomong tentang spiritual, rohani, tapi kelakuannya selama hidup itu cuman bikin kejahatan, bikin angkara murka, sama aja kalian itu tong kosong nyaring bunyinya. Tanah Jawa bukan tempat untuk orang-orang yang tamak, serakah, intoleran, yang suka menindas orang lain, pejabat-pejabat yang korup, orang-orang yang gak mau bertobat. Kalau kalian mampu, carilah tanah lain yang mau menerima kalian. Tapi tidak ada tanah yang akan menerima orang-orang yang hanya menebarkan kejahatan dan angkara murka. Kenapa? Karena tanah itu suci, air itu suci, api itu suci, udara itu suci. Manusianya aja yang gak bisa bersyukur. Dikasih tanah yang subur, air yang melimpah, gak pernah kekurangan, tapi tanah-tanah itu dirusak, dibikin mall, dibikin tempat-tempat yang maksiat. Sehingga apa? Sehingga mereka bingung sendiri ketika banjir datang. Itu salah siapa? Salah mereka. Hutan-hutan digunduli. Seharusnya apa? Hutan itu berfungsi untuk mensterilkan oksigen, agar apa? Agar udara yang kita hidup ini segar, untuk kebaikan kita. Agar apa? Agar menyerap air, agar gak terjadi banjir ataupun tanah longsor. Tapi kalian itu gak bisa bersyukur, dikasih surganya dunia, tapi malah kalian rusak alamnya. Biarkan Allah yang mengadili perbuatan kalian. Orang-orang yang gak bisa bersyukur. Sehingga apa? Sehingga kalian itu jadi orang-orang yang keji, orang-orang yang tamak jabatan, tamak harta,
Rakyat yang harusnya dilindungi malah ditindas. Gak ada tempat untuk orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang intoleran, orang-orang yang suka bikin kerusuhan, orang-orang yang bikin malapetaka. Biarkan alam yang mengadili perbuatan kalian.